Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama gue Alif. Di video kali ini gue akan kasih video edukasi tentang definisi anak berbakat. Jadi sebelum itu, gue mau ngucapin dulu nih selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari gue pribadi apabila ada salah kata, salah ucapan, baik yang sengaja maupun gak sengaja itu dimaafkan ya. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang definisi anak berbakat atau gifted gitu. Nah, kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diampu oleh Dr. Hartinigara MSI. Oke, jadi ada pengertiannya nih untuk anak berbakat. Salah satunya ialah dari Biro Pendidikan Amerika Serikat atau USOI. Anak berbakat adalah anak-anak dan orang muda yang memberikan bukti kapabilitas mereka pada hasil kerja yang tinggi dalam bidang intelektual, kreatif, artistik, visual dan pertunjukan atau kapasitas kepemimpinan atau dalam bidang akademis tertentu sehingga membutuhkan layanan atau aktivitas untuk mengembangkan secara penuh kapabilitas tersebut. Bahwa anak berbakat atau gifted ialah mereka yang memiliki keunggulan atau prestasi di bidang intelektual, kreatif, artistik, atau kepemimpinan. Sehingga kenapa dikatakan berbakat? Karena mereka sudah menorehkan prestasi atau kapabilitas pada bidang tertentu, yang mana mereka muncul pertanyaan, apakah anak berbakat itu teman-teman kelas kita yang ranking 1 gitu pada masa SMA atau SMP gitu. Itu mungkin bisa jadi teman-teman, karena dalam mengidentifikasi anak berbakat tidak begitu saja dilakukan oleh orang biasa. Namun untuk mengidentifikasi mereka itu dibutuhkan ahli dan juga profesional pada bidang tertentu, yaitu pendidikan khusus atau psikologi, dan bahkan membutuhkan dokter untuk mendiskusikan hal ini, apakah anak ini itu termasuk dalam anak berbakat. Terus juga dalam proses assessment ini dilakukan juga tahapannya itu berupa informasi awal seperti aktivitas mereka semasa di lingkungan. Setelah itu didapatkan dari masing-masing ahli ini apakah anak ini termasuk anak berbakat, baru mereka semua melaksanakan konferensi, didapatkan apakah anak tersebut merupakan anak berbakat atau tidak. Nah, jadi singkatnya anak berbakat ini anak-anak yang membutuhkan kebutuhan yang berbeda pada anak pada umumnya, karena kapasitas atau potensi mereka lebih besar, lebih tinggi daripada anak pada umumnya. Lantas jadi belum tentu ya teman-teman, untuk teman-teman kita yang di kelas yang mereka ranking 1, 2 gitu, belum tentu mereka anak berbakat. Nah, setelah itu apakah anak berbakat ini diimbangi dengan pergaulan yang ternyata pada intinya anak berbakat ini terkadang kurang bisa menyeimbangi pergaulan dengan teman sebaya. Karena apa? Karena semisal laptop yang berada di spesifikasi tinggi, sedangkan mereka ditempatkan di laptop yang spesifikasi rendah. Nah, di situ mereka kan mengalami perkembangan yang sulit gitu bagi anak-anak yang di atas ini, bagi laptop yang di atas ini. Sama juga dengan anak berbakat. Jika mereka dipaksakan berada dalam kelas yang sama dengan anak pada umumnya, maka anak berbakat ini merasakan diremehkan, atau bukan diremehkan, merasa bodoh amatan gitu, karena mereka sudah bisa mencapai materi tersebut. Semisal level matematika anak pada umumnya masih level 1. Nah, sedangkan anak berbakat ini sudah mencapai level 15. Nah, tentu anak akan merasa bosan ataupun acuh gitu, karena mereka sudah mengerti akan materi tersebut. Nah, ini yang menyebabkan lingkungan mereka kurang menyukai mereka kadang dalam pergaulan. Nah, dalam pergaulan juga mereka anak berbakat ini kadang diasingkan atau ditolak gitu, karena obrolan anak berbakat ini kadang jauh berbeda dengan anak pada seusianya gitu. Bisa mereka mengobrolkan atau membicarakan tentang game. Nah, anak berbakat sudah tidak membicarakan tentang hal itu. Mereka sudah membicarakan tentang sejarah Indonesia, semisal politik di Indonesia dan juga stabilitas negara. Mereka sudah mencapai hal tersebut. Nah, terkadang ini yang menjadi mental mereka tuh kurang siap menerima akan hal itu, yang akhirnya mereka memiliki karakteristik yang suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa gitu, teman-teman. Nah, untuk
untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, mereka terkadang menuju ke orang dewasa. Tentang ini yang membuat anak berbakat tuh lebih suka pada bergaul dengan orang yang lebih dewasa, karena merasa orang-orang dewasa ini menyanggupi apa potensi mereka gitu, bahkan menimbulkan potensi mereka lebih baik, sehingga perkembangan anak berbakat ini tuh lebih maju gitu. Nah ini yang harus diberikan pada anak berbakat, bahwa anak berbakat itu membutuhkan kebutuhan khusus gitu daripada anak pada umumnya. Karena jika di sekolah pada umumnya mereka kan terlihat bosan atau diremehkan gitu. Mereka meremehkan pelajaran karena setingkat dengan itu mereka sudah mengetahui mata pelajaran tersebut. Nah, sedangkan level mereka tuh sudah lebih tinggi dari itu. Makanya di sini kita harus membutuhkan layanan khusus bagi mereka. Nah, lantas muncul pertanyaan selanjutnya, apakah anak berbakat ini cerdas, pintar? Namun apakah anak berbakat ini dapat bertumbuh dengan sendirinya gitu tanpa bantuan orang lain? Nah, tentunya dalam memenuhi perkembangan mereka membutuhkan yang namanya lingkungan, teman-teman, untuk yang mana si anak ini jika lingkungan tidak aware dengan mereka, tidak cocok, maka perkembangan mereka tuh akan stuck atau bahkan menurun. Nah, makanya di sini mereka harus membutuhkan pendampingan lingkungan yang baik gitu, baik lingkungan sekolah maupun di rumah, agar potensi mereka berkembang dengan maksimal gitu. Misal ada orang yang, nah ini anak pada umumnya, bahwa anak berbakat ini membutuhkan lingkungan yang dapat menaungi mereka gitu agar berkembang lebih baik. Nah gitu. Jadi anak pada umumnya, bahkan anak berbakat pun membutuhkan lingkungan yang baik agar perkembangan mereka tuh meningkat, seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya nih mengenai apakah anak berbakat itu pintar atau cerdas gitu. Nah, jadi anak berbakat ini yang bisa dikatakan pintar, pengertian pintar itu dikatakan bahwa mereka tuh pintar karena disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengelola waktu, sehingga pelajaran yang mereka tangkap tuh menjadi lebih hebat gitu. Sedangkan pada anak berbakat ini mereka tergolong bisa dibilang cerdas kali ya, karena meskipun mereka kurang menangkap pelajaran yang ada di kelas, namun mereka sudah paham terhadap pelajaran tersebut gitu. Jadi kalaupun ditanya mengenai hal tersebut, misal tentang materi A, mereka sudah paham meskipun mereka jarang mendengarkan, saking superiornya gitu. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, apakah saking superiornya anak berbakat ini dalam pergaulan mereka juga sama-sama hebat gitu? Ini bisa jadi teman-teman, karena dalam perkembangan mereka tidak hanya intelektual saja kan, namun ada juga kemampuan bersosialisasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa bersosialisasi dengan anak berbakat itu mereka memiliki karakteristik cenderung bergaul dengan anak-anak yang lebih dewasa gitu, karena obrolan mereka dengan anak dengan sebaya tuh tidak selaras, tidak konkret gitu. Anak sebayanya mengobrolkan tentang game, dia sudah membicarakan tentang pajak negara. Dari itu mereka membutuhkan seorang ahli atau orang yang lebih dewasa gitu untuk menaungi potensi mereka, seperti itu. Nah, jadi untuk kondisi mental atau psikologis anak dalam lingkungan harus membantu nih, tidak hanya teman sebayanya tapi juga orang dewasa nih, agar mereka dapat berkembang lebih baik gitu, untuk menunjang perkembangan anak berbakat ini. Maka anak berbakat itu pintarnya, cerdasnya mereka tuh dari biologis atau genetik. Nah, jadi bisa dibilang tuh bisa karena genetik, teman-teman, karena sudah gifted atau pemberian gitu, anugerah gitu ya kan dari Tuhan. Jadi mereka ini memang bisa dibilang udah superior dari sananya. Tapi apakah perkembangan mereka sudah stuck sampai di situ? Tidak. Mereka ternyata membutuhkan lingkungan yang serasi dengan perkembangan mereka, teman-teman. Agar apa? Agar potensi yang dimiliki mereka dapat berguna bagi diri sendiri, bahkan bagi orang lain gitu. Nah, seperti contohnya Pak Habibie gitu. Nah, saya punya rekomendasi film nih yang mungkin bisa ditonton untuk anak berbakat gitu. Salah satunya ialah Three Idiots, yaitu film pada tahun 2000 berapa gitu. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.